Seorang remaja bernama Bongsok baru saja bangun di pagi itu. Anehnya selimutnya diikat di ranjang. Ia pun bersiap untuk pergi ke sekolah. Tapi anehnya lagi, ibunya memasukkan benda-benda berat ke tas Bongsok. Tak hanya itu, Bongsok juga disuruh untuk memakai pemberat di kakinya. Setelah selesai bersiap, ia berlari menuju halte bus. Di dalam bus, dia melihat seorang gadis berlari sepanjang jalan. Bongsok turun dari bus untuk naik ke bus lain. Kebetulan gadis itu juga menaiki bus yang sama. Namun gadis itu lupa mengisi saldo untuk membayarnya. Bongsok pun berinisiatif untuk membayarkan ongkos gadis tersebut. Gadis itu bernama Hisu. Bongsok diam-diam mencuri pandang pada wajah Hisu yang cantik itu. Tiba-tiba Bongsok terlihat melayang. Bongsok langsung merapalkan angka-angka. Lalu bus sedikit berguncang membuat Bongsok terjerembab, wajahnya membentur kaca. Hisu hanya bengong melihat Bongsok yang seperti itu. Sampai di sekolah, Bongsok pergi ke kelasnya sementara Hisu mendatangi ruang guru. Hisu mengobrol dengan salah satu gurunya mengobrol tentang beasiswa masuk universitas. Ayah Hisu tidak punya banyak uang, jadi ia berusaha untuk mendapatkan beasiswa untuk meringankan beban ayahnya. Gurunya menyarankan agar Hisu ikut beasiswa dari jalur olahraga saja. Jika Hisu bisa mendapat nilai sempurna di ujian praktik olahraga, Hisu bisa masuk universitas. Hisu pun setuju dengan saran gurunya itu. Hisu kemudian masuk ke kelas yang sama dengan kelas Bongsok. Hisu mengenalkan dirinya sebagai murid baru pindah dari sekolah lain. Bongsok hanya bisa menatap Hisu tanpa kata. Ia merasa terpesona dengan kecantikan Hisu. Lalu tiba-tiba Bongsok kembali melayang. Ia berusaha sekuat tenaga untuk tetap berada di tanah. Sementara itu, beralih di sebuah bandara, seorang pria berambut panjang baru saja tiba di kota Seoul. Dia berjalan ke parkiran menuju sebuah mobil delivery. Ia membuka bagasinya dan berganti baju. Terlihat sebuah tato besar dengan huruf F di punggungnya. Pria itu masuk ke dalam mobil dan memeriksa beberapa paket. Sebuah paket berisi telepon memberitahunya sebuah angka 11. Terlihat juga foto seorang pria. Setelah itu ia pun mengendarai mobilnya pergi. Sepulang sekolah, ketua kelas bernama Gang Hun mengajak Hisu ke gimnasium sekolah. Di sana Hisu bisa menggunakan gimnasium untuk berlatih agar dia bisa mendapat beasiswa. Gang Hun pun meninggalkan Hisu di sana karena Hisu ingin langsung menggunakan gimnasium itu untuk latihan lari. Di tengah larinya, terlintas di benaknya sebuah kejadian mengerikan. Ia pun berhenti berlari. Beralih pada pria berambut panjang, dia bernama Frank. Frank masuk ke sebuah tempat dan mencari seorang bernama Eleven. Orang-orang pun heran, nama macam apa itu? Tapi ternyata bos mereka di sana paham dengan nama itu dan menyuruh pegawai-pegawainya pergi. Ternyata nama itu adalah sebuah kode untuk orang-orang yang punya superpower. Frank berkata dia datang ke situ untuk membunuh Eleven. Pria yang berjuluk Eleven itu pun tak terima. Dia mengambil beberapa stick golf dan memelintirnya jadi satu. Lalu terjadilah pertarungan mereka berdua. Di tengah pertarungan terlihat Frank juga punya superpower, yaitu bisa menyembuhkan dirinya sendiri dengan cepat. Lalu Eleven terlihat terlempar dari jendela gedung dan jatuh di jalanan. Dia pun mati. Frank dengan tenang menaiki mobilnya dan mengonfirmasi kalau si Eleven sudah ia lenyapkan. Kembali pada Bongsok, dia bertemu dengan Hisu yang sedang mencuci mukanya. Bongsok terlihat menahan dirinya agar tidak melayang. Hisu heran melihat tingkah Bongsok itu. Namun akhirnya mereka pun pulang bersama. Di halte bus, Hisu tiba-tiba berkata ingin pergi ke suatu tempat. Mereka pun berpisah. Hisu terlihat mengunjungi tempat bimbingan belajar. Tapi biaya bimbingan belajar sangat mahal. Ia tahu ayahnya tak punya banyak uang. Hisu pun pulang ke rumah sambil menatap ayahnya dari kejauhan. Ia tak tega untuk meminta uang pada ayahnya. Ia pun hanya bisa bilang kalau ia perlu membeli seragam baru yang harganya tidak begitu mahal. Sementara itu, di Badan Keamanan Nasional, seorang wakil direktur di sana mendapat kabar kalau si Eleven sudah tewas. Dia belum tahu siapa pelakunya. Pihak Keamanan Nasional kini mencoba menutupi berita itu sebagai kecelakaan jatuh dari gedung agar tidak menjadi perhatian banyak media. Beralih ke rumah Bongsok, ibu Bongsok terlihat melipat mesin jahitnya dan mengambil sebuah pistol. Dengan tenang dia membersihkan pistol itu. Ternyata ibu Bongsok sudah tahu tentang berita kecelakaan seorang pria yang jatuh dari gedung, namun tiba-tiba berita itu menghilang di media. Sementara itu di kamarnya, Bongsok terlihat tertidur lelap, namun dia melayang hingga menyentuh atap kamar. Scene flashback ke tahun 2003. Ketika itu, ibu Bongsok sedang menggendong Bongsok di tengah salju saat musim dingin. Mereka beristirahat sejenak, masuk ke dalam sebuah restoran dan memesan tonkatsu. Bongsok terlihat lahap makan. Sesekali dia melayang yang langsung ditahan oleh ibunya dengan kakinya. Selesai makan, ibu Bongsok menggendong Bongsok lagi menuju sebuah gudang tak terpakai. Dia menyewa gudang itu selama 3 tahun dan dibayar di muka. Si pemilik gudang tentu saja senang. Satu pesan ibu Bongsok, jangan sampai si pemilik itu datang ke gudang tersebut. Mungkin ibu Bongsok tak ingin ia melihat Bongsok ketika melayang-layang yang mungkin bisa jadi masalah. Sepanjang hari, Bongsok selalu digendong ibunya. Suatu hari, ibu Bongsok bertemu dengan seorang pedagang daging. Ibu itu punya anak disabilitas, tapi dia merelakan anaknya itu pergi keluar. Ibu Bongsok pun sadar, ia tak bisa selamanya menggendong Bongsok. Suatu hari nanti, Bongsok akan tumbuh besar dan harus bisa mandiri. Makanya, ibunya kini mempersiapkan jaring dan perlengkapan lain di gudang tempat mereka tinggal. Ibu Bongsok mulai melatih Bongsok untuk bisa berjalan sendiri. Yang unik dari Bongsok adalah, setiap Bongsok merasa bahagia, kemampuan melayangnya akan meningkat.
Sedikit demi sedikit, Bongsok pun mulai bisa berjalan seperti anak normal lainnya, walaupun ia harus menggunakan pemberat di kakinya. Suatu hari, Bongsok melihat teman-temannya sedang bermain superhero. Bongsok merasa ingin memperlihatkan kemampuan melayangnya pada teman-temannya itu agar terlihat seperti superhero juga. Ia pun mulai naik ke Climbers Playground dan melompat. Seketika ia pun melayang, membuat semua anak-anak di sana terkagum-kagum. Namun satu dari mereka merasa ingin seperti Bongsok juga. Ia langsung jatuh dan terluka. Akibat dari kejadian itu, ibu Bongsok dipanggil oleh guru di sekolah. Gurunya berkata seorang anak meniru apa yang Bongsok lakukan dan berakhir dengan luka. Ibu Bongsok hanya bisa meminta maaf atas kejadian tersebut. Bongsok pun dinasehati oleh ibunya agar jangan memamerkan kekuatannya itu. Superhero tidak memamerkan kekuatannya, ujar ibu Bongsok. Yang kau harus miliki adalah rasa empati dan rasa memahami orang lain. Malam harinya, di tengah hujan lebat, Bongsok terlihat menangis karena kejadian tadi siang. Tiba-tiba ia mulai melayang tinggi, untung saja ia berpegangan pada seutas tali. Ibunya untung datang dan segera berusaha menyelamatkan Bongsok. Sambil memeluk Bongsok, ibunya meminta maaf dan akan berjanji akan selalu melindungi Bongsok. Kembali ke masa Bongsok saat SMA, hari itu pun sedang hujan. Di dalam bus, Bongsok melihat seorang gadis memakai jas hujan berlari di pinggir jalan. Dialah Hisu yang lagi-lagi berlari hingga ke sekolah. Di depan gerbang sekolah, para murid berlarian agar tidak datang terlambat. Hisu berlari dan tiba-tiba menabrak Bongsok hingga terpental jauh. Beralih pada Frank, dia kini mendapat misi untuk membunuh seseorang lagi. Targetnya kali ini bernama Seven. Seven adalah seorang penjual di toko buku. Frank langsung menantang Seven dan berkata kalau dia akan melenyapkan Seven. Ia pun langsung bersiaga. Dia menyentuh kabel seketika aliran listrik masuk ke dalam tubuhnya. Lalu Seven mengambil sebuah baterai untuk menambah kekuatan listriknya. Mereka berdua pun bertarung dengan sengit. Sementara itu, supir bus yang biasa dinaiki Bongsok melihat radionya rusak. Ia tiba-tiba merasa khawatir dan cemas. Kembali pada Frank dan Seven. Frank terlihat sangat kuat membuat Seven kewalahan melawannya. Hingga akhirnya Seven berhasil dikalahkan. Frank kemudian mengambil sebuah foto. Terlihat Seven dan seorang anaknya. Wajah anak itu tak terlihat karena fotonya sudah robek. Kembali pada Bongsok dan Hisu. Baju seragam Hisu terlihat basah berkeringat karena tadi pagi dia berlari dari rumah sampai ke sekolah. Hisu meminta pada Bongsok apakah ada seragam Bongsok yang bisa ia pakai. Hisu pun pergi ke kamar mandi untuk berganti pakaian. Tapi tak ia sadari ada seorang siswa laki-laki yang membuntutinya sepertinya ingin mengintipnya. Untungnya Gang Hun melihatnya dan segera menghadang siswa tersebut yang bernama Kiso. Kiso terlihat marah kemudian menantangnya berkelahi. Mereka pun pergi ke belakang sekolah lalu Kiso langsung menyerang Gang Hun. Tapi di luar dugaan ternyata Gang Hun punya kekuatan yang besar seolah dia memiliki superpower. Gang Hun semakin terbawa emosi dan memukul Kiso hingga akhirnya ia meninju sebatang pohon besar untuk melampiaskan emosinya. Kiso kalah, Gang Hun pergi meninggalkannya. Kembali pada Hisu, kini ia sudah berganti seragam. Dan saat pulang sekolah, Hisu dan Bongsok terlihat pulang bersama karena Hisu ingin ditemani untuk membeli seragam sekolah yang baru. Mereka pun datang ke sebuah toko seragam, lalu Hisu membeli beberapa seragam untuk dirinya. Beralih ke Badan Keamanan Nasional, mereka kembali menerima berita kalau seorang bernama Seven ditemukan tewas. Wakil direktur terlihat cemas mendengar kabar ini. Sementara itu, berita di TV menayangkan toko buku yang dikelola Seven habis terbakar. Namun anehnya, semua CCTV hancur. Berita itu ditonton oleh ayahnya Hisu dan juga ibunya Bongsok. Beralih pada Frank, kini dia mendapat misi baru lagi, melenyapkan seseorang bernama Three. Sementara itu, Bongsok dan Hisu sedang ada di minimarket, membeli beberapa makanan. Di depan minimarket, mereka makan sambil mengobrol. Mereka bercerita tentang orang tua mereka, ibu Bongsok berjualan tongkatsu, sementara ayah Hisu berjualan ayam goreng. Ketika mengobrol, mereka melihat teman sekelas mereka pulang dengan muka babak belur. Bongsok berkata pada Hisu kalau dia namanya Kiso, seorang perundung yang biasa membuli murid lain di sekolah. Tapi kenapa sekarang tampaknya dia habis dipukuli? Mereka pun kembali mengobrol tentang diri mereka. Bongsok heran kenapa Hisu tidak punya teman. Padahal menurut dia, Hisu orang baik dan cantik, ujar Bongsok dengan malu-malu. Selesai makan, mereka kembali ke sekolah karena di sekolah mereka sedang diadakan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian. Di dalam kelas, Gang Hun bertanya kenapa mereka membolos dan kenapa kalian berdua terlihat dekat. Hisu menjawab, kita dekat karena punya banyak kesamaan, sama-sama tak punya teman dan orang tua kita sama-sama berjualan makanan. Tapi tak lama mereka keluar kelas lagi karena ada tugas membersihkan toilet. Di sana, Hisu melihat sikut Bongsok yang terluka karena tadi pagi Hisu menabraknya. Mereka pun membersihkan toilet di ruangan berbeda. Namun tiba-tiba Hisu masuk ke toilet pria membuat Bongsok kaget. Hisu berkata ia akan mengobati luka di sikut Bongsok. Bongsok kembali gugup dan langsung merapalkan angka-angka lagi. Dia tak berani menatap wajah Hisu atau dia pasti akan melayang saking bahagianya. Hisu terlihat heran kenapa Bongsok selalu merapal angka. Setelah selesai mengobati Bongsok, Hisu pun pergi. Bongsok yang dari tadi menahan dirinya, kini tak bisa lagi menahannya, dan akhirnya tubuhnya melayang tak terkendali. Hisu pulang ke rumahnya dan mendapati ayahnya yang makan ayam buatannya sendiri karena banyak yang tak terjual. Hisu pun mengajak ayahnya mengobrol dan memberitahu tentang dirinya yang akan mendapat beasiswa lewat jalur olahraga. Ayahnya sempat memarahinya, karena sebenarnya cita-cita Hisu adalah masuk jurusan seni, tapi kenapa tiba-tiba ia ingin masuk jurusan olahraga. Hisu mencoba menjelaskannya kalau dirinya akan mendapat beasiswa agar ayahnya tak perlu khawatir tentang biaya masuk universitas.
Hisu kemudian memeluk ayahnya untuk menenangkannya. Esok paginya, Bongsok seperti biasa menunggu bis langganannya. Namun ia kaget ketika supir yang biasa mengantarnya sekarang diganti oleh supir lain. Tak lama, di bus ia melihat Hisu yang sedang berlari. Dengan senyum lebar, ia melambaikan tangan pada Hisu. Di sekolah, mereka pun belajar seperti biasa. Pulang sekolah, semua siswa langsung pulang ke rumah, kecuali Hisu yang terlihat sedang berlari untuk melatih staminanya. Gang-hun memperhatikannya dari jauh dan berniat memberi sebotol air, namun niatnya itu ia urungkan. Sementara itu, Bongsok juga belum pulang karena baru selesai membersihkan toilet. Dia melihat lewat jendela Hisu yang sedang berlari di lapangan. Beberapa kali Hisu menginjak genangan air karena lapangan yang gelap. Bongsok pun bergegas berlari sepanjang koridor kelas dan menyalakan lampu-lampu. Bongsok kemudian mendatangi Hisu dan berkata bahwa ia akan selalu mendukungnya. Hisu melihat ke arah gedung sekolah. Semua lampu ternyata Bongsok nyalakan agar Hisu bisa melihat lapangan dengan jelas. Malam itu Bongsok pulang ke rumah cukup larut dan karena takut dimarahi, ia pun mengendap-endap masuk ke dalam rumahnya. Namun ibunya bisa mendengar langkah kaki Bongsok dan membergokinya. Bongsok berkata, "Aku terlambat karena membantu temanku dulu." Ibunya heran, Bongsok selama ini tak punya teman, jadi ibu Bongsok sedikit terkejut ketika Bongsok berkata seperti itu. Beralih pada Frank, malam itu dia mendatangi SMA tempat Bongsok bersekolah. Ia ditanya oleh satpam di sana apa keperluannya. Frank tak berkata apa-apa, hanya sesekali melihat foto yang ia bawa. Setelah itu, Frank kembali ke mobilnya dan pergi lagi. Satpam itu kemudian menelepon seorang. Esok harinya, Hisu kembali berlatih di gimnasium bersama gurunya. Dia berlatih beberapa cabang olahraga untuk mendapatkan nilai sempurna. Selesai berlatih, ia makan di kantin dan bertemu Bongsok. Bongsok dengan baik hati membagi lauknya untuk Hisu, karena ia tahu Hisu perlu banyak energi untuk latihan dan berolahraga. Beralih pada Gang-hun, ia disuruh oleh gurunya untuk menyalakan ventilator di gimnasium. Ia pun bergegas ke gimnasium, masuk ke ruangan kendali dan menyalakan kipasnya. Tiba-tiba ia melihat Hisu masuk ke gimnasium juga. Gang-hun tiba-tiba merasa malu dan tak ingin ketahuan, jadi ia bersembunyi di ruangan itu. Hisu mulai berlatih lagi. Saat ia latihan melompat, pendaratannya tak seimbang membuat kakinya terkilir. Tepat saat itu Bongsok melihat kejadian itu. Bongsok panik langsung melompat tinggi seolah ia terbang. Ia langsung menghampiri Hisu dan bertanya apa dia baik-baik saja. Hisu kaget, tapi ia berkata ia baik-baik saja. Hisu pun melanjutkan latihannya lagi, kali ini ditemani Bongsok. Bongsok bercerita tempat luas seperti ini mengingatkan dirinya akan masa kecilnya dulu ketika ia tinggal di gudang tua bersama ibunya. Hisu tiba-tiba berkata, "Bagaimana kalau kau membantuku?" Bongsok diminta untuk memegang kaki Hisu sementara Hisu latihan sit-up. Sudah bisa dipastikan, Bongsok berusaha menahan dirinya untuk tidak melayang karena jaraknya dengan Hisu sangatlah dekat, bahkan saling bersentuhan. Bongsok malah merapalkan angka-angka lagi dan tak fokus menghitung sit-upnya Hisu. Hisu kesal dan berkata, "Tolong hitung dengan benar." Bongsok kembali membantu Hisu sambil menutup mata. Tapi Bongsok memberanikan diri membuka matanya. Saat itulah mereka saling bertatapan. Saat itulah Bongsok tak bisa lagi menahan dirinya, ia mulai melayang tak terkendali. Lalu Bongsok jatuh berdebam. Untungnya muncul seorang wanita bertugas untuk membersihkan lantai gimnasium. Mereka berdua pun menyudahi latihan Hisu dan pulang. Hisu mengajak Bongsok untuk membeli makanan dan pulang bersama, tapi Bongsok menolaknya dan bergegas pulang duluan. Sementara itu, ketika semua orang sudah pulang, Gang-hun keluar dari ruang kontrol. Ia melihat semua kejadian selama Hisu dan Bongsok ada di sana sepanjang hari. Ia merasa cemburu dan kesal. Gang-hun kemudian melompat tinggi dan menampar tembok, membuat tembok itu langsung hancur. Esok harinya, selesai pelajaran sekolah, Hisu kembali berlatih di gimnasium. Tapi dia tak bisa berkonsentrasi, teringat kejadian kemarin ketika dia melihat sendiri Bongsok melayang di depan matanya. Selesai latihan, Hisu pun kembali ke kelas dan mengajak Bongsok pulang bersama. Tapi karena saat itu hujan, mereka berteduh di minimarket. Hisu tiba-tiba berkata, sepatunya ketinggalan di gimnasium. Bongsok pun dengan baik hati mau mengambilkan sepatunya untuk Hisu. Tapi diam-diam Hisu mengikuti Bongsok. Hisu melihat jejak sepatu Bongsok menuju lantai atas. Lalu tiba-tiba jejak itu menghilang. Hisu pun semakin curiga, jangan-jangan Bongsok melayang lagi. Ia pun memanggil Bongsok. Bongsok muncul, terlihat dia melepas sepatunya. Ternyata kecurigaannya Hisu selama ini menganggap Bongsok bisa melayang karena Bongsok selalu merapalkan sesuatu semacam mantra. Bongsok pun bercerita yang dia rapalkan adalah pi, sebuah rasio lingkaran dalam matematika. Saat mengobrol, Hisu melihat plester di sikut Bongsok terbuka. Ia pun menyentuh Bongsok untuk menutup lukanya. Dan keajaiban itu terjadi lagi. Bongsok lagi-lagi melayang, kali ini tepat di depan mata Hisu. Hisu hanya bisa tertegun melihat Bongsok perlahan naik membumbung tinggi. Bongsok menggapai-gapai, meminta bantuan Hisu untuk mengambilkan tasnya. Tapi tas itu terlalu berat dan Hisu pun tak bisa menggapai Bongsok yang berada terlalu tinggi. Hisu tiba-tiba punya ide, ia langsung melompat menggapai Bongsok. Hal itu berhasil dan Bongsok bisa turun lagi. Tapi ia kembali akan melayang, jadi Hisu mencoba memeluk Bongsok agar tetap berada di tanah. Tapi hal itu justru membuat Bongsok semakin bahagia dan kemampuan melayangnya makin tak terkendali. Namun akhirnya mereka bisa berjalan pulang dengan Bongsok yang dituntun oleh Hisu. Sesekali Bongsok terlihat akan melayang sehingga Hisu harus memeganginya erat-erat. Hisu pun mengantar Bongsok sampai ke rumahnya karena ia khawatir Bongsok akan melayang jika berjalan sendirian. Mereka berdua sampai di rumah Bongsok disambut ibunya. Ibunya melongo melihat Bongsok yang tak punya teman kini malah pulang bersama seorang gadis manis. Hisu terlihat menggandeng lengan Bongsok, membuat ibunya semakin bahagia melihat hal tersebut.
Hisu pun memperkenalkan dirinya sebagai teman sekelas Bongsok. Namun sepertinya ibu Bongsok ingin mereka menjadi lebih dari sekedar teman. Hisu dan Bongsok pun disuguhi tongkatsu sebagai makan malam mereka. Sementara itu, di malam berhujan, Frank memasuki sebuah gedung. Di sana ia masuk ke sebuah salon. Pemiliknya seorang wanita menyambut Frank. Sambil berbasa-basi, Frank meminta rambutnya dikeramas olehnya. Frank bertanya pada wanita itu apa dia sudah punya anak. Wanita itu merasa tak nyaman ditanya seperti itu dan curiga mungkin Frank adalah orang jahat. Frank menyebut kode nama wanita itu, lalu wanita itu langsung menyerang Frank. Terjadilah pertempuran mereka berdua. Mereka bertarung dengan sengit, bahkan menggunakan senapan. Frank beberapa kali terluka oleh serangan wanita tersebut, namun dalam sekejap lukanya sembuh lagi dan Frank kembali menyerangnya. Akhirnya wanita itu tak bisa menang dari Frank, ia pun tewas di tangan Frank. Sementara itu, ayah Hisu yang sedang berjualan ayam goreng mendapat telepon. Hisu menelpon memberitahu kalau malam itu ia akan pulang larut karena sedang ada di rumahnya Bongsok. Lalu sebuah telepon masuk lagi, kali ini ada yang memesan ayam goreng. Ayah Hisu pun dengan semangat menyiapkan pesanan pertamanya itu. Sementara itu, Hisu dan Bongsok masih makan di rumahnya Bongsok. Ibunya terlihat sangat senang dengan kedatangan Hisu. Dia bahkan memberikan sepiring besar apel sebagai dessert, membuat Hisu bingung bagaimana cara dia menghabiskan semua makanan itu. Tak lama kemudian muncul serombongan orang seperti habis dari hiking untuk makan tongkatsu. Bongsok mengajak Hisu ke lantai 2. Di lantai 2 mereka berdua pun mengobrol. Hisu meminta maaf karena dia jadi memergoki Bongsok yang punya kemampuan melayang. Bongsok menerima permintaan maaf Hisu lalu menunjukkan sesuatu padanya. Dia mengajak Hisu ke kamarnya. Hisu terpana melihat hamparan kardus di atap kamar. Semuanya itu disiapkan agar Bongsok tidak terluka jika ketika tidur ia melayang. Hisu lalu penasaran kenapa setiap Bongsok melayang dia selalu merapalkan angka pi. Bongsok menjawab itu sudah kebiasaannya. Setiap kali aku bahagia aku selalu melayang. Tapi sebenarnya sudah lama aku tak melayang hingga akhir-akhir ini saja. Hisu jadi penasaran, memangnya akhir-akhir ini apa yang terjadi? Kita baru bertemu akhir-akhir ini, dan setiap kali aku dekatmu, kau selalu melayang. Apa itu artinya kau bahagia jika dekat denganku? Bongsok gugup setengah mati dan mencoba menghindar, tapi Hisu malah makin menggodanya. Kau suka padaku ya? Tanya Hisu. Bongsok seketika terbang dengan cepat, sampai-sampai ibunya kaget mendengar ada suara menghantam atap rumah. Ibunya hanya bisa memotong kubis banyak-banyak agar ia tak mendengar apa yang terjadi di atas. Bongsok dan Hisu kembali mengobrol setelah Bongsok tidak lagi melayang. Bongsok tak menyangka Hisu bisa menanggapi keanehan Bongsok dengan tenang dan tidak takut padanya. Hisu berkata, kau tidak aneh, kau hanya berbeda. Semua orang punya keistimewaannya sendiri, ujar Hisu. Bongsok tersenyum mendengarnya dan mengucapkan terima kasih. Ibu Bongsok yang punya kemampuan indera super mendengar percakapan mereka dan merasa terharu. Setelah itu mereka berdua turun ke bawah karena Hisu harus pulang. Ia pun pamit. Bongsok mengantarnya sampai di depan jalan karena Hisu berkata ia bisa pergi ke halte bus sendirian. Bongsok kembali ke rumahnya. Tapi ia dihadang ibunya. Kenapa kau membiarkan pacarmu pulang sendirian? Tanyanya. Ibunya berkata, wanita itu, apa yang dikatakan oleh mereka dengan apa yang di hatinya sangat berbeda. Kau harus melihat tindakannya juga. Dia sudah mengantarmu hingga larut malam dan mengobrol di kamarmu berjam-jam. Ingat, tak ada gunanya jika kau melambaikan tangan kalau busnya sudah berangkat. Bongsok pun mengerti maksud ibunya dan bergegas kembali mengejar Hisu. Dengan memakai jas hujan bergambar dino, ia berlari di tengah hujan. Ia melepaskan pemberat di kakinya dan mulai melompat tinggi. Sambil berteriak memanggil Hisu, dia mengejarnya. Hisu menengok ke belakang, melihat Bongsok melompat-lompat mendekatinya. Bongsok akhirnya berhasil menyusulnya. Aku akan mengantarmu, ujar Bongsok. Kenapa? Tanya Hisu. Karena aku ingin, jawab Bongsok pasti. Sementara itu, Frank yang baru saja mengalahkan wanita pemilik salon berjalan keluar. Tak sengaja ia bertemu ayah Hisu yang akan mengantar pesanan ayam goreng. Frank bersikap waspada, namun sepertinya ayah Hisu bukanlah ancaman dan hanya sedang kebingungan mencari alamat. Frank pun pergi, sementara ayah Bongsok masuk terus ke dalam gedung mencari alamat kios untuk mengantar ayam goreng. Esok harinya Bongsok kembali bersiap ke sekolah, padahal hari itu hari Sabtu. Penampilannya kini berbeda dengan rambut disisir rapi. Ibunya jadi curiga, tapi di dalam hatinya ia tahu pasti Bongsok sedang jatuh cinta. Bongsok ingin menemani Hisu berlatih di gimnasium. Di sana mereka melihat sebuah bekas tangan di tembok dan bingung siapa yang melakukannya. Namun mereka kembali fokus pada latihan Hisu. Hisu melihat gaya rambut Bongsok yang berbeda hari itu dan berkata style itu tak cocok denganmu. Setelah lama berlatih, Hisu beristirahat sejenak dan mengobrol dengan Bongsok. Hisu berkata, kemarin kau sudah mengungkapkan rahasiamu padaku. Sekarang giliranku mengungkapkan rahasiaku padamu. Hisu lanjut berkata, apa kau tak merasa heran kenapa aku pindah sekolah ketika sudah semester 2 di saat ujian kelulusan sebentar lagi diadakan? Sebenarnya di sekolahku dulu aku berkelahi dengan 17 orang. 17 orang melawanku dan aku yang menang. Bongsok, kau bisa melayang kan? Sedangkan aku tak bisa terluka. Bongsok pun teringat ketika beberapa hari lalu Hisu terkilir kakinya tapi tak lama berjalan seperti biasa seolah tak terjadi apa-apa. Hisu bercerita tentang masa lalunya. Dulu sewaktu dia masih kecil, dia dan ayahnya sering berpindah-pindah. Mereka hanya tinggal di satu tempat selama 2 atau 3 tahun, lalu pindah lagi ke tempat lain, seolah ayahnya takut akan sesuatu. Tapi ketika Hisu sudah SMA, ayahnya mulai bertekad untuk menetap dan tidak akan pindah lagi agar Hisu bisa masuk universitas. Kemudian ayah Hisu membeli sebuah rumah kecil dan bekerja sebagai pekerja tambang. Hisu pun bersekolah di salah satu SMA di daerah situ.
Ujian kelulusan hanya tinggal 4 bulan lagi dan para siswa serius belajar agar bisa masuk universitas yang mereka inginkan. Tapi di antara mereka ada beberapa siswi perempuan yang sering membuli. Seorang siswi kaya bernama Solji terlihat dibuli oleh mereka. Pemimpin mereka meminta AirPod padanya dengan dalih untuk meminjam. Solji hanya bisa menurut saja, ia terlalu takut pada para pembuli. Hisu memperhatikan kejadian itu dan merasa kesal, tapi ia menahan dirinya untuk tidak ikut campur. Di rumahnya, Hisu sering mengobrol dengan ayahnya dan mengerti betapa ayahnya berusaha keras untuk dirinya agar ia bisa masuk universitas. Itulah mengapa setiap ia melihat Solji dibuli, Hisu selalu menahan dirinya untuk tidak cari gara-gara. Ia hanya ingin lulus dan masuk universitas demi membantu ayahnya juga. Hisu hanya bisa melaporkan kejadian pembulian itu pada guru. Gurunya kemudian memanggil para pembuli itu dan hanya diberi peringatan saja. Namun itu membuat para pembuli menjadi marah karena ada seorang siswa yang berani melaporkan mereka. Pemimpin mereka bernama Yura dengan marah mengeluarkan pisau cutter dan mulai merobek buku-buku para siswa lain sambil berjalan termasuk buku Hisu. Kejadian semakin memanas karena datangnya pacar Yura yang juga seorang cowok pembuli. Seorang siswa cowok di sana mencoba menghentikan Yura yang memegang pisau. Tapi pacar Yura langsung menghajar cowok itu sambil berkata, "Berani-beraninya kau menyentuh pacarku." Ia dipukuli habis-habisan dan diseret keluar kelas. Pulang sekolah, Hisu mengikuti cowok yang dipukuli itu bermaksud meminta maaf. Hisu berkata, "Kenapa kau tidak melapor pada guru kalau kau dipukuli?" Tapi dia menjawab, "Kita ini sudah kelas 3. Semua orang fokus untuk ujian kelulusan. Sebaiknya kau juga jangan cari gara-gara dan diam saja." Hisu hanya terdiam, ia bahkan tak berani meminta maaf. Sementara itu pembulian pada Solji semakin menjadi. Dia kini disiram air dan disiksa oleh para pembuli. Hisu melihat itu semua dan emosinya hari itu tak bisa ia tahan lagi. Ia bangkit dari kursinya dan tiba-tiba mengajak Yura untuk keluar. Di luar, Yura dan teman-temannya mengeroyok Hisu. Mereka berkelahi di genangan lumpur ditonton oleh semua siswa di sekolah. Yura menggunakan pisaunya dan menyabet Hisu. Luka di leher Hisu terbuka. Namun hanya dalam hitungan detik, luka itu kembali menutup. Yura melihatnya dan ketakutan. Pacar Yura muncul membawa tongkat baseball dan memukuli Hisu. Tapi Hisu bisa bangkit lagi dan balik menghajar pacar Yura itu. Anehnya, akibat kejadian itu malah Hisulah yang disalahkan dan dikeluarkan dari sekolah sementara yang lain tidak. Bahkan ayah Hisu harus meminta maaf pada setiap orang tua dari anak-anak yang waktu itu berkelahi dan membayar ganti rugi yang tidak sedikit. Alasan kenapa Hisulah yang disalahkan karena Hisu tak mengalami luka sedikit pun dari tragedi pengeroyokannya itu. Ayah Hisu kemudian berkata, "Kau punya kemampuan penyembuhan sama sepertiku. Dan kau mewarisi sifat tak bisa diam ketika melihat ketidakadilan dari mendiang ibumu. Hisu, ibumu pasti bahagia jika bisa melihatmu sekarang," ujar ayahnya. Sementara itu, siang itu ayah Hisu pergi lagi ke kios kemarin untuk mengambil pembayaran ayam goreng yang belum dibayar. Tapi di sana banyak polisi, bahkan ada beberapa pria berpakaian hitam datang ke sana. Ayah Hisu diam-diam mendekati mobil mereka dan membenturkan pintunya ke mobil tentara di sebelahnya. Tak lama kemudian, tentara itu marah pada orang-orang tersebut. Dari kejauhan, tampak ibu Bongsok juga kebetulan ada di situ. Dengan kemampuan indera supernya, dia melihat ayah Hisu di sana. Sementara itu, di Badan Keamanan Nasional, wakil direktur bernama Min lagi-lagi menerima laporan seorang agen dengan kemampuan super tewas. Selama beberapa hari ini, orang-orang yang dibunuh oleh Frank adalah agen-agen yang dulu bekerja sebagai intelijen karena kemampuan supernya. Min curiga orang yang melenyapkan para agen itu ada hubungannya dengan Amerika. Sementara itu, di sebuah rumah pemakaman, Frank masuk untuk melayat. Yang meninggal adalah wanita yang kemarin Frank bunuh. Frank duduk di sana dan datang seorang remaja yang merupakan anak laki-laki dari wanita itu. Frank bertanya, apakah wanita itu seorang ibu yang baik? Remaja itu menjawab, ya, dia ibu yang baik. Di sana, Frank merasa sedikit cemas atau mungkin juga merasa bersalah. Kembali ke Badan Keamanan Nasional, seorang pria masuk ke sana yang ternyata juga seorang kepala sekolah di sekolahnya Bongsok. Joe ternyata sengaja mengumpulkan anak-anak dengan kemampuan super untuk bersekolah di sekolahnya agar bisa diawasi oleh Badan Keamanan Nasional. Jadi selain Bongsok, Hisu, ada juga siswa-siswa lain dengan superpower seperti Gang Hun. Sementara itu, Frank terlihat mengunjungi rumah pemakaman lainnya. Yang meninggal adalah Seven, pria dengan kekuatan listrik. Dan ternyata anak dari Seven adalah seorang supir bus yang biasa mengantar Bongsok dan Hisu. Dia bernama Gedo. Tangannya terkepal, memegang baterai yang ayahnya pakai ketika berkelahi melawan Frank dulu. Esok harinya di sekolah, Kiso terlihat mulai bersekolah lagi setelah beberapa hari absen. Pagi itu di kelas mereka kedatangan siswi baru. Ternyata dia adalah teman ketika Hisu bersekolah dulu, siswi yang pernah Hisu bantu. Beralih pada Gedo, si supir bus. Ketika dia masih remaja, ternyata dia juga punya kekuatan listrik seperti ayahnya. Suatu hari dia menemukan ibunya tergeletak di dalam apartemennya hingga akhirnya ibunya meninggal. Sebelumnya dia adalah tokoh karakter superhero bernama Manusia Petir. Namun setelah kematian ibunya itu, dia berkata pada ayahnya dia akan mencari pekerjaan lain. Gedo pun mencoba mencari pekerjaan dan membuat banyak surat lamaran. Namun sudah beberapa kali melamar, hasilnya nihil. Ia pun putus asa dan pada suatu malam ia mabuk untuk melupakan bebannya itu. Tak jauh dari sana, sebuah bus terlihat mogok, sepertinya kehabisan daya listrik di akinya. Gedo pun datang dan langsung menggunakan kekuatan listriknya untuk mengisi daya. Seketika dayanya terisi dan bus itu berjalan lagi. Berkat kejadian itu, ia pun diajak oleh supir bus ke perusahaan bus itu dan Gedo diterima sebagai supir di sana. Untuk mencegah dirinya mengeluarkan listrik, dia menggunakan sarung tangan ketika menyetir. Ia pun mulai bertemu dengan Bongsok dan Hisu setiap hari.
Hingga pada suatu hari sebuah kabar membuatnya down. Ayahnya dikabarkan meninggal di toko bukunya karena kebakaran. Tapi ketika ia memegang baterai milik ayahnya, ia melihat kejadian sebenarnya di mana Frank dan ayahnya sedang bertarung dan Frank membunuh ayah Gedo. Beralih ke sekolah Bongsok, saat itu istirahat makan siang. Bongsok dan Hisu makan berdua sambil mengobrol. Lalu datanglah siswi baru, teman Hisu di sekolahnya dulu. Katanya dia belum punya teman dan ingin berteman dengan mereka. Ketika mereka makan, di meja lain terlihat Kiso mendatangi Gang Hun dan mulai cari masalah lagi. Dia mengacak-ngacak makanan Gang Hun. Tampaknya Kiso masih tak terima dirinya kalah setelah dihajar Gang Hun. Kiso makin menjadi. Ia mengambil kacamatanya lalu meludah di makanannya Gang Hun, mencoba memprovokasinya. Gang Hun menahan emosinya karena jika ia mengamuk, seluruh sekolah bisa tahu kekuatannya. Melihat kejadian itu, Bongsok mencoba membantu Gang Hun dengan mengambilkan kacamatanya untuk dibersihkan. Sementara itu, kita beralih ke Badan Keamanan Nasional. Wakil Direktur Min Yong Jun akhirnya mendapat foto Frank, orang yang selama ini membunuh para agen rahasia berkekuatan super. Dia mendapat info latar belakang Frank. Frank adalah orang Korea, tapi masa kecilnya dihabiskan di Amerika. Dan nama Frank adalah sebuah code name, bukan nama asli. Min Yong Jun yakin ini adalah perbuatan Amerika, khususnya CIA. Kembali lagi pada Bongsok, dia kini sedang menemani Hisu latihan. Di handphonenya dia menyetel lagu-lagu untuk Hisu. Mata mereka kembali bertatapan dan lagi-lagi Bongsok mulai melayang. Hisu langsung membantu memasangkan tas sementara Bongsok merapalkan angka pi untuk mengalihkan fokusnya. Setelah ia mulai tenang, Bongsok menyimpan HP-nya untuk menemani Hisu dengan lagu-lagu, sementara Bongsok kembali ke kelas untuk pelajaran tambahan. Mereka saling memberi semangat. Sementara itu, Frank terlihat berada di truknya. Kali ini dia mendapat misi lagi dan targetnya adalah Ibu Bongsok. Ternyata Ibu Bongsok dulunya merupakan agen rahasia juga dan Frank bertugas melenyapkannya. Kembali pada Bongsok yang baru saja selesai pelajaran tambahan, ia kembali menemui Hisu. HP Bongsok baterainya habis karena dari tadi menyala. Bongsok tiba-tiba cemas dan berkata ia akan pulang duluan. Ia takut ibunya akan menelponnya. Hisu pun pulang sendiri malam itu. Sampai di toko ayahnya, Hisu mendapat kejutan. Ia dibelikan HP oleh ayahnya. Walaupun ayahnya tak punya banyak uang, ia berkata HP itu berguna jika suatu saat terjadi sesuatu. Beralih pada Min Yong Jun, dia saat ini kedatangan konselor dari Amerika. Mereka berbicara tentang Frank, di mana Min Yong Jun mencurigai kalau Frank ditugasi oleh CIA dari Amerika untuk membunuh semua agen di Korea ini. Beralih pada Ibu Bongsok, di restorannya dia kedatangan seorang pria, dialah Frank. Saat itu restorannya sepi dan Ibu Bongsok yang melihat Frank bukan seperti orang Korea menerjemahkan menu-menunya pada Frank. Namun Ibu Bongsok melihat kecurigaan pada diri Frank. Ia pun mengirim pesan pada Bongsok agar jangan pulang dulu. Tapi karena HP Bongsok mati, ia tak menerima pesan itu. Ibu Bongsok kemudian mulai menyajikan tonkatsu untuk Frank. Ketika Frank makan, Bongsok sampai di sana. Ibunya melotot padanya sambil berpura-pura tak mengenal Bongsok. Ibunya menyambutnya seperti pelanggan umum. Bongsok awalnya hanya bengong, namun tampaknya ia tahu ada sesuatu yang tak beres. Bongsok pun pura-pura tak kenal ibunya dan memesan seporsi tonkatsu seolah ia pelanggan di sana. Di dapur, ibunya mengambil pistol dan menyimpannya di balik pinggangnya. Sementara itu, Min Yong Jun bernegosiasi dengan pihak konselor Amerika untuk menunda misi mereka membunuh para agen di Korea atau akan terjadi keributan di antara mereka. Akhirnya konselor itu setuju dan mengirim pesan pada Frank. Di ponsel Frank, tulisan "Tunda" terlihat di layar, membuat Frank yang tadinya akan menyerang Ibu Bongsok menghentikan aksinya. Frank pun keluar dari restoran membuat Ibu Bongsok lega. Setelah itu, Ibu Bongsok langsung memarahi Bongsok. Kenapa pesannya tak ia balas? Bongsok bercerita kalau HP-nya mati. Ibu Bongsok berkata, apapun yang terjadi, HP-mu harus selalu menyala. Bongsok masih bingung apa yang sebenarnya terjadi, tapi ibunya tak bisa menceritakannya. Sementara itu, Frank yang sedang menyetir tiba-tiba teringat masa kecilnya. Frank kecil sedang berada di ladang, sedang menghabisi anak-anak lain. Setelah itu, tembakan terjadi pada dirinya membuat Frank harus berlari menghindar. Ingatan itu membuatnya tak fokus dan hampir saja menabrak sebuah bus. Bus itu ternyata disupiri Gedo dan dia melihat Frank. Ia tahu Frank lah yang membunuh ayahnya. Ia pun langsung menyuruh para penumpang untuk turun. Setelah itu dia putar balik dan mulai mengejar Frank. Frank tak tahu kalau Gedo adalah anak dari agen yang ia bunuh. Ia sadar dirinya dikejar lalu kemudian ia tancap gas. Gedo semakin mendekati mobil Frank lalu terjadilah saling tabrak-menabrak dari sisi kendaraan. Frank membuat sebuah mobil terguling hingga menghalangi bus Gedo. Frank pun kabur berbelok ke sebuah ladang. Di ladang itu Frank teringat lagi masa kecilnya. Ketika ia masih kecil, ia ditembaki di ladang sementara ia hanya bisa berlari. Lalu ia tiba di sebuah camp. Ternyata semua itu adalah latihan untuknya dan untuk anak-anak lain yang sejak kecil dilatih menjadi seorang pembunuh. Kembali ke masa sekarang, Gedo ternyata masih mengejar Frank hingga ke ladang. Tiba-tiba dari samping, Frank menabrak bus itu. Gedo turun dari bus dan langsung menyerang Frank. Tapi Gedo tak punya keahlian bertarung, dia hanya punya kekuatan listrik sehingga Frank dengan mudah bisa mengalahkannya. Setelah membereskan Gedo, Frank melaju menuju target selanjutnya, yaitu ayahnya Hisu. Ia sampai di restoran ayam gorengnya, namun sayangnya sedang tutup. Frank melihat bon pesanan, terlihat sebuah alamat. Tampaknya ayah Hisu sedang mengantar ke alamat itu. Tanpa membuang waktu, Frank mengendarai mobilnya di sepanjang jalanan sempit, membuat orang-orang menyingkir. Bermodalkan maps, Frank terus melaju ke alamat yang ia tuju. Ketika hampir sampai, ia melihat ayah Hisu sedang naik motor mengirim ayam goreng. Frank mengejar lalu menabraknya. Lalu dengan sadis, Frank menggilas ayah Hisu berkali-kali. Setelah itu, Frank pergi menuju tempat sepi.
Namun ia tak tahu ternyata sedari tadi ayah Hisu bersembunyi di bawah mobil. Ayah Hisu langsung membuat perhitungan dengan Frank, memukulinya berkali-kali hingga Frank tak sadarkan diri. Ayah Hisu melihat dokumen di dalam mobil. Ia kini paham ternyata semua agen seangkatannya sedang dalam target pembunuhan. Tiba-tiba Frank bangkit lagi, lalu terjadilah pertarungan mereka berdua. Mereka berdua sama-sama punya kekuatan super bisa menyembuhkan diri, sehingga pertarungan itu benar-benar brutal. Luka tusuk, luka sayat, patah tulang, semua sudah mereka alami. Namun hanya dalam hitungan detik semua itu sembuh kembali. Pertarungan kini terjadi di dalam mobil. Mobil berguncang hebat akibat serangan yang dilakukan oleh keduanya. Hingga akhirnya ayah Hisu berhasil membuat Frank kehabisan tenaga dan babak belur. Frank lalu berkata, "Apa anakmu bersekolah di sekolah Jongwon?" Ayah Hisu kaget, dari mana Frank tahu tempat sekolah Hisu? Ia kembali memukuli Frank hingga darah menggenang. Ayah Hisu mengambil ponsel Frank dan mengirim sebuah pesan, "Ku bunuh kau." Dia mencoba membakar mobil sementara Frank masih ada di dalamnya. Sementara itu, esok paginya, Bongsok diberi power bank besar oleh ibunya agar ia tak lagi kehabisan baterai di HP-nya. Akibat sikap overprotektif ibunya itu, Bongsok jadi murung. Bahkan ketika Hisu mengajaknya makan setelah pulang sekolah, Bongsok menolaknya dan berkata akan langsung pulang ke rumah. Hari-hari Bongsok dan Hisu kini dihabiskan sendiri-sendiri. Semakin waktu berlalu, hari ujian kelulusan pun semakin dekat. Bongsok kini setiap habis pelajaran, dia langsung pulang dan belajar di rumah, sementara Hisu berlatih sendirian di gimnasium. Bongsok dan Hisu sebenarnya sama-sama merasa kehilangan. Hingga di malam sebelum ujian, ketika Bongsok belajar, sebuah pesan masuk ke HP-nya. Ternyata dari Hisu, bertanya, "Kau sedang apa?" Bongsok menjawab, ia sudah bersiap untuk tidur. Hisu mengucapkan selamat malam. Bongsok tak sengaja mengirim simbol hati, membuatnya tiba-tiba panik sendiri. "Matikan lampu," balas Hisu. Ternyata Hisu sedari tadi memperhatikan jendela kamar Bongsok dari kejauhan. Bongsok yang memang sudah rindu dengan Hisu nekat melompat keluar dari jendela, menyeberangi sungai untuk menemui Hisu. Mereka pun mengobrol berdua di sebuah bangku di pinggir sungai. Hisu mengira Bongsok kini menjauh dari dirinya karena ingin fokus belajar. Tapi Bongsok menjelaskan, "Itu karena ibuku selalu menyuruhku langsung pulang." Lalu tiba-tiba Hisu mengambil sebuah batu besar dan menyimpannya di pangkuan Bongsok. Hisu lalu berkata, "Aku merindukanmu." Bongsok ingin berkata hal yang sama, namun tiba-tiba salju turun. Sementara itu, di suatu malam di sekolah Bongsok, seseorang masuk ke gimnasium dan melihat ring basket. Beberapa hari kemudian, para siswa sedang ada di gimnasium untuk berolahraga. Mereka pun mulai berolahraga bebas apapun yang mereka mau. Bongsok diajak bermain badminton oleh Gang Hun, sementara Hisu masih berlatih untuk ujian praktek masuk universitas. Seorang siswi yang hobi merekam video merekam semua kegiatan para siswa di hari itu. Hisu terlihat sedang latihan melompat sambil mengukur tinggi lompatannya. Namun tanpa ia tahu, ring basket di sampingnya sekrupnya perlahan mengendur. Tiba-tiba sekrup terlepas, ring basket mengayun ke arah Hisu. Gang Hun dan Bongsok melihatnya, mereka spontan berlari ke arah Hisu. Seperti flash, Gang Hun berhasil menyelamatkan Hisu. Sementara Bongsok, ia gagal karena terhambat oleh pemberat di kakinya. Bongsok tiba-tiba merasa kalah dan ia merasa malu karena tak bisa menyelamatkan gadis yang ia sukai. Tapi tanpa diduga, kejadian itu direkam oleh seorang siswi dan ia langsung menguploadnya ke internet. Insiden itu langsung jadi perbincangan panas hingga membuat Min Yongjun kelabakan. Ia tak ingin orang-orang tahu ada anak-anak berkemampuan super. Ayah Hisu dan ibu Bongsok pun menonton video kejadian itu. Sementara itu, di luar, Bongsok kembali teringat akan kegagalannya menyelamatkan Hisu. Ibunya kebetulan masuk ke kamar Bongsok dan mendapati pemberat kaki ada di sana sementara Bongsok tak ada. Ia pun melihat ke arah jendela. Bongsok ternyata sedang berlatih menguasai kemampuan terbangnya. Ia melompat-lompat, melayang, lalu terjatuh. Ia pun bangkit lagi dan mencoba terus hingga akhirnya dia bisa terbang cukup jauh. Tapi dari kejauhan, Bongsok melihat ibunya sudah berdiri menghadangnya. Bongsok mendarat sambil terjerembab. Ibunya mulai memarahi Bongsok. Tapi kali ini Bongsok membantah ibunya. Dia berkata, dia sudah lelah selama ini selalu dilarang ibunya ini dan itu. Bongsok selalu merasa terikat oleh larangan ibunya. "Kalau saja aku bisa terbang, mungkin aku bisa menyelamatkan Hisu," ujar Bongsok akhirnya mengeluarkan semua unek-uneknya. "Aku ingin terbang, Bu." "Kau ingin berakhir seperti ayahmu?" teriak ibunya tiba-tiba, membuat Bongsok terdiam. Bongsok selama ini memang tak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada ayahnya. Cerita sebenarnya dari ayah Bongsok hingga membuat Bongsok punya kemampuan terbang. Tapi guys, untuk cerita selanjutnya kalian harus sabar dulu karena admin akan melanjutkannya di part selanjutnya. Soalnya drama ini cukup panjang, jadi admin perlu membaginya ke dalam beberapa part. Tapi jangan khawatir, kita akan bertemu lagi di video selanjutnya dan admin akan menceritakan kelanjutan dari alur drama ini ya. Oke, terima kasih sudah menonton guys. Sampai jumpa di part selanjutnya.